Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Putra Hananta, NRP 0524040006 dari kelas K31A. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan ya tugas tambahan matematika dasar, teknik keselamatan dan kesehatan kerja semester 1. Next. Nah, di tugasnya ini terdapat soal dari tugas tambahan tersebut yaitu dari persamaan YX kuadrat min AAY min X kuadrat sama dengan 0, disuruh mencari sketsa grafiknya dengan menganalisa perpotongan subu X, subu Y, titik balik, fungsi naik turun, cekung atas bawah, serta asimtot tegak, datar, atau miring. Catatan AA-nya adalah 2 digit terakhir NRP, di mana NRP saya adalah 2 digit terakhirnya 06, sehingga dengan dua digit energi saya 06 tadi didapatkan persamaan YX kuadrat min AAY nya tadi AA nya diganti 06, 0 nya tidak usah diikutkan sehingga 6Y saja, min X kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan sketsa grafik tadi kita diperlukan menganalisa titik potong subu X dan subu Y. Nah, yang pertama yaitu menganalisa titik potong pada subu X, di mana untuk mendapatkan titik potongnya tersebut kita harus mengenalkan subu Y sehingga didapatkan X-nya sama dengan 0, dan untuk mendapatkan titik potong subu Y kita harus mengenalkan X sehingga X-nya disubstitusi sama dengan 0 sehingga didapatkan min 6Y sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya yaitu menganalisa titik balik. Nah, titik balik ini sama dengan turunan ke satu atau y aksennya kita samakan dengan 0 untuk titik balik ini ya. Y aksennya kita sama dengan 0, jadi kita cari y aksen terlebih dahulu. Untuk y x kuadrat min 6y min x kuadrat sama dengan 0, kita ini saya buat y-nya itu sendiri gitu, kita kelompokkan untuk y-nya sehingga y itu dikali dengan x kuadrat min 6 min x pangkat 2 sama dengan 0, dan y-nya kita pindah ruas sendiri. Untuk x kuadrat itu kan pindah ruas ke sebelah kanan sehingga x minnya menjadi plus. Untuk x kuadrat min 6 kita pindah ruas untuk menjadi pembagian sehingga kita bisa menghitung y aksennya tersebut, sehingga ini menggunakan cara U aksen kali V minus V aksen kali U per V kuadrat, sehingga kita masukkan seperti ini dan menghasilkan Y aksen sama dengan min 12X per X kuadrat min 6 pangkat 2. Tadi kan tidak balik kan Y aksen sama dengan 0. Nah, ini hasilnya Y aksen kan min 12X per X kuadrat min 6 pangkat 2. Ini Y aksennya diganti dengan 0 sehingga min 12x sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ini kan x kuadrat min 6 pangkat 2 ini pindah ruas sebelah kiri dikalikan dengan 0 sehingga 0, sehingga menghasilkan min 12x sama dengan 0 sehingga x sama dengan 0 juga. Jadi koordinat titik baliknya tadi kita cari terlebih dahulu y-nya. Ketika x sama dengan 0, y-nya 0-nya kita substitusi kepada soal atau persamaan pertama tadi, yaitu y kali 0 kuadrat min 6y kali 0 kuadrat sama dengan ini kurang ya, ini kurang x kuadratnya nggak bisa disubstitusikan, seharusnya kan x nya ini ke soal, jadi oh ini harusnya ada minusnya di 6y minus 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi saya ulangi ya. Untuk y dikalikan dengan 0 pangkat 2 minus 6y, minus ini harusnya ada minus 0 kuadrat sama dengan 0. Sehingga ya 6y kan tadi 00 semua, tersisa 6y ini. 6y sama dengan 0 dan y nya sama dengan 0. Jadi koordinatnya tidak balik ini adalah 0,0. Next.
Dan selanjutnya itu fungsi naik dan fungsi turun. Oke, untuk fungsi naik, oh, nah untuk fungsi naik, untuk fungsi naik atau fungsi turun ini kita cari dulu titik stasionernya di mana y aksen sama dengan min 12x per x kuadrat min 6 pangkat 2 ini kita sebutkan kan 0 sehingga menghasilkan x nya sama dengan 0. Kita uji x nya di tengah ini, x nya di tengah ini ya, kita uji x nya di tengah ini sehingga ketika x nya sama dengan minus 1 atau x-nya kurang dari 0 menghasilkan hasilnya plus sehingga bisa dikatakan ini adalah fungsi naik karena hasilnya plus. Dan untuk ketika x-nya sama dengan 1 atau x-nya lebih dari 0 ini menghasilkan minus sehingga bisa dikatakan ini adalah fungsi turun. Untuk selanjutnya next yaitu cekung atas atau cekung bawahnya ya. Jadi berarti ini kan untuk mencari cekung-cekung ini kita memerlukan y double aksen, di mana y aksen ini adalah min 12x per x kuadrat min 6 kuadrat pangkat 2 dipangkat 2 sehingga y double aksennya kita pakai cara u aksen kali v minus v aksen kali u per v kuadrat sehingga menghasilkan demikian y double aksennya sama dengan min 12x dikali x kuadrat min 6 min 4x per x kuadrat min 6 pangkat 3. Terus kita uji ketika x sama dengan 1, untuk x sama dengan 1 yaitu y double aksennya menghasilkan nilai positif sehingga x lebih dari 0 itu cekung ke atas. Dan ketika x sama dengan min 1 y double aksennya bernilai negatif sehingga ketika x kurang dari 0 yaitu cekung ke bawah. Next. Nah, untuk selanjutnya analisa terakhir ini ya, kita menentukan asimtot tegak, datar atau miring, di mana asimtot tegak ini apa ya, asimtot tegak ini mencari koefisien y terbesar, y pangkat terbesar terus disamakan 0, disamakan 0. Nah, ini kita kelompokkan dulu, y nya berarti y dikali x kuadrat min 6. Nah, ini koefisien y nya kan ini, y terbesarnya ini x kuadrat min 6 sehingga x kuadrat min 6 sama dengan 0, x nya sama dengan min 6 nya pindah ruas dari sebelah kiri ke kanan sehingga menjadi plus, terus x kuadrat diganti menjadi x sehingga 6 nya tadi menjadi plus minus akar 6. Untuk selanjutnya yaitu asimtot datar. Untuk asimtot datar ini mencari koefisien nilai x tertinggi lalu disama dengan 0, sama dengan 0 sehingga y x kuadrat min 6 y min x kuadrat sama dengan 0 dikelompokkan x kuadrat sama y min 1. Nah, ini koefisiennya yaitu y min 1 sehingga y min 1 ini sama dengan 0 dan y terus min 1 ini pindah ruas sehingga y nya sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu asimtot miring. Nah, untuk mx plus c itu kan sama dengan yx kuadrat min 6y, salah, asimtot miring kan mensubstitusikan mx plus c sehingga kita substitusikan mx plus c sama dengan yx kuadrat min 6y min x kuadrat. Nah, untuk selanjutnya itu memindahkan ruas. Sebenarnya ini mx plus c nya saya pindah ke kanan tapi saya balik untuk ke kiri, tapi hasilnya seperti ke kanan yaitu y kuadrat min 6y min x kuadrat min mx min c karena dipindah ruas sama dengan 0. Terus kita di asimtot miring ini mencari koefisien x terbesar, koefisien x pangkat terbesar yaitu 2 koefisien 2x pangkat tertinggi. Koefisien x pangkat tertinggi pokoknya yang 2 gitu. Yang apa namanya? 2 x pangkat tertinggi. Nah, ya, x pangkat tertinggi kan 2, yang satu kan x pangkat 2, yang satunya x pangkat 1. Nah, koefisiennya yang pertama kan y min 1, jadi y min 1 sama dengan 0, y sama dengan 1. Nah, untuk m yang kedua kan koefisiennya min m sehingga m kan sama dengan 0.
Nah, karena asimptot miring itu mencari titik miringnya, sehingga ketika gradiennya sama dengan 0, jadi tidak memiliki asimptot miring dikarenakan gradiennya sama dengan 0. Nah, untuk yang terakhir ini yaitu sketsa grafiknya. Nah, sketsa grafiknya itu seperti ini. Dimana tadi kan yang pertama tadi tidak balik ya teman-teman. Yang pertama tadi itu kan mencari ini tidak potong. Nah, tidak potong kan 0,0, jadi nggak ada kan. Terus kita mencari tidak baliknya. Tidak baliknya koordinatnya 0,0, berarti 0,0 tadi di sini. Terus kita mencari apa, tidak balik fungsi naik turun, cekung atas turun bawah sama asimtot. Nah, oke, nah di grafik ini kita kan tadi asimtotnya mengetahui plus min, benar-benar. Nah, untuk asimtotnya tadi kan plus minus akar 6. Nah, akar 6 itu nilainya kurang lebih adalah 2,449. Jadi untuk minus akar 6 ini nilai sini minus 22,49 ini titik ini untuk asimtot tegaknya, dan ini yang 2,449 yang positif nih titik-titik ini x nya di sini. Terus untuk asimtot lurusnya, datarnya itu kan tadi mendapatkan y sama dengan 1, sehingga kan ini 1 koordinat y1, sehingga ini titik-titik yang mendatar ini. Dan untuk selanjutnya yaitu tidak baliknya tapi 0,0, tipenya juga 0,0, sehingga kan begini. Terus fungsi naik fungsi turun, fungsi naik tadi kan minus 1 ketika cekung, ketika x kurang dari 0 itu kan fungsinya naik. Nah, ini kan fungsinya naik, nah ini naik ketika x kurang. Terus ketika x lebih dari 1, lebih dari 0, fungsinya turun, nih turun. Terus yang atas juga gini, ketika x nya kurang dari 0 ini kan fungsinya naik. Terus ketika x nya lebih dari 0, ini x nya turun gini. Nah, begitu ya kurang lebih pengertian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan mohon dimaklumi. Sekian dari saya, Putra Nanta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.